guna memperoleh dukungan terhadap perubahan status honorer menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan surat usulan Kemendagri nomor 800.2.1/5579 SJ sebagaimana dengan Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014 pasal 256 ayat 1 dan 2 bahwa Satpol PP adalah PNS dengan jabatan fungsional. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim Arif Frananta Filipus Sembiring bersama Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara atau disingkat FKBPPPN Kalimantan Timur menggelar audiensi dan silaturahmi kepada pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik yang berlangsung di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim pada Kamis 16 November 2023. Dalam pertemuan itu, Arif Frananta Filipus Sembiring mengemukakan sebagai Ketua Konsorsium Kasatpol PP seluruh Indonesia yang memiliki 90.000 anggota berstatus honorer dan membentuk FKBPPN. Pihaknya telah menghadap pejabat Kemendagri, Komisi 2 DPR RI, dan Presiden Joko Widodo saat di Sentul, menyampaikan 3 usulan. Salah satu diantaranya meminta dibukanya formasi CPNS untuk Satpol PP di seluruh Indonesia. Juga ke Komisi 2 DPR RI, terakhir dengan Pak Jokowi di Sentul. Ya, Sentul ya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur akhirnya keinginan dari teman-teman forum komunikasi Satuan Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara ini, di mana mereka adalah terdiri dari anggota Satpol yang statusnya masih non-PNS berdasarkan undang-undang ya pemerintah nomor 23 undang-undang pemerintahan nomor 23 pasal 256 itu menyebutkan bahwa Satpol PP adalah pegawai negeri sipil. Perjuangan ini sudah lama, sudah setahun lebih, dan kita akhirnya sampai kepada tahap memohon dukungan kepada kepala daerah. Dalam hal ini sekarang ini Bapak PJ Gubernur yang akan memberikan dukungan seperti yang kita lihat tadi, bahwa beliau sangat merasa penting posisi, tugas dan tanggung jawab dari Satpol PP di pemerintahan provinsi. Sebenarnya pemerintah terdahulu juga paham ya, namun karena mungkin perjuangan yang dilakukan belum serentak ya, kali ini kita serentak seluruh Indonesia, dan kita dengar tadi bahwa Bapak Gubernur sudah sangat memberikan apresiasi dan ingin mendukung itu. Oleh karena itu tugas saya selanjutnya sebagai Kasatpol PP Provinsi melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kita tadi dengar sendiri bagaimana saya harus menyiapkan segala sesuatu dari hulu sampai hilirnya ya. Namun status mereka juga menjadi prioritas. Menanggapi perihal itu, pejabat Gubernur Akmal Malik mengutarakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan urusan Trantibum Linmas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat khususnya Kemendagri. Oleh karenanya perlu adanya atensi khusus terhadap Satpol PP di Kaltim, terlebih lagi terhadap statusnya yang perlu dioptimalkan. Jadi jangan cerita di ujung dulu, cerita di hulu, hilir dulu nih, ya kan? Hulunya adalah bagaimana optimalisasi pelaksanaan urusannya dulu. Baru cerita tentang bagaimana dukungannya, pembiayaannya, prasarananya, pegawainya dan sebagainya. Jadi harus bertahap ini barang ini. Nah ini yang kita akan coba benahi ke depan. Persoalan status tentunya kita dukung, karena tentunya untuk melaksanakan urusan ini sekali lagi butuh personil-personil yang punya kepastian status ya. Bagaimana kepastian itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua FKBPPN Kaltim Tamrin turut menyampaikan harapannya agar perubahan status ini dapat segera diwujudkan. Harapannya tentu adalah seluruh tenaga non-PNS Satpol PP seluruh Indonesia semua diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional, bukan P3K, karena akan bertentangan dengan undang-undang.
Budiman, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.